Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam Islamiyah yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita merupakan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum kita pada hari ini sesuai dengan pemahaman saya, kultum kita yang berjudul Mengapa kita harus taat pemerintah. Mengapa kita harus taat pemerintah? Karena pemerintah merupakan pemimpin di antara kita sebagai rakyat. Dan seorang pemimpin sudah sepatutnya harus melakukan suatu hal terhadap rakyatnya, memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Diperjelas dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul sebagai utusannya, dan taatlah kamu sebagai ulil amri di antara kamu. Jika berbicara tentang ketaatan, berarti kita harus taat kepada tiga hal tersebut. Dan apabila kita ingkar atau lalai dari salah satu dari ketiga ketaatan ini, maka kesimpulannya ketaatan kita belumlah sempurna. Sebab jika kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah sebagai utusannya, dan kita lantas tidak taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita yang diutus juga oleh Allah, maka tidak sempurnalah ketaatan kita. Sama dengan pemerintah hari ini. Di tengah terpaan wabah coronavirus yang melumpuhkan semua lapisan aktivitas maupun keadaan dunia saat ini, pemerintah membuat kebijakan stay at home atau di rumah saja. Tentunya kebijakan ini sebelum diputuskan sudah dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Sudah dikaji secara mendalam sesuai dengan mudarat dari kebijakan ini. Dan orang-orang yang mengkaji di dalamnya itu tidak terdiri satu orang, tapi banyak orang yang ada di dalamnya. Dan banyak pemikiran-pemikiran sehingga kebijakan tersebut diputuskan. Orang-orang yang telah mengkaji kebijakan tersebut juga bukanlah orang-orang yang biasa. Tentunya orang yang lebih senior, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih memiliki wawasan luas terkait dengan ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus taat pada pemerintah? Karena jika kita taat atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, keuntungannya akan datang kepada diri kita sendiri. Yang selamat adalah diri kita sendiri. Sementara pemerintah yang membuat kebijakan, mereka di luar sana yang bertemu dengan bahaya, mereka yang bertemu dengan kesulitan setiap harinya.
petugas medis, kepolisian, mereka di luar sana yang bertemu kesulitan setiap harinya. Sementara kita yang berada di rumah, yang mematuhi stay at home, kitalah yang menikmati keamanan fil amni. Kitalah yang menikmati ketenangan wal istiqrar, dan kita pula ialah yang menikmati kenyamanan wa ar-raha. Dan lagi-lagi mereka para pemimpin atau orang-orang yang bertugas di luar sana, mereka yang berbagai dari kalangan bertemu dengan rasa letih dan kesulitan setiap harinya. Bertemu dengan pasien yang sakit, belum tentu mereka juga tidak akan tertular dan tidak bisa ditanggung keselamatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pemimpin kita pada hari ini masih banyak melakukan penyimpangan, masih banyak lalai dari yang namanya seorang pemimpin, masih banyak yang melaksanakan, menjalankan kepemimpinannya tidak sesuai dari yang namanya seorang pemimpin, tetapi selama penyimpangannya tidak melewati batas kekufuran, tidak keluar dari syariat, dan tidak mengeluarkan kita dari agama Islam, maka kita masih memiliki banyak waktu untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh ulil amri. Mengutip dari wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, usikum binafsi bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amra 'alaikum fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang artinya, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Karena siapa yang hidup setelah zamanku, maka mereka akan banyak menjumpai perselisihan. Lalu apa solusi dari perselisihan tersebut? Adalah salah satu solusinya adalah dengan cara bersatu. Karena dengan bersatunya antara pemimpin dengan rakyatnya akan membuat suatu negeri tentram dan damai. Dan tentunya kita akan mengucap syukur alhamdulillah jika negara kita termasuk salah satu dari dalam keadaan negeri yang tentram dan aman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di tengah mewabahnya coronavirus saat ini, jangan kita menganggap bahwa himbauan yang dikeluarkan tidak akan berpengaruh dengan kondisi dunia saat ini. Allah melindungi kita, pastinya insya Allah Allah akan melindungi kita. Jangan kita mengatakan saya sudah berdoa, lantas saya sudah mengerjakan juga sholat 5 waktu, tetapi kita masih melanggar apa yang dihimbau oleh pemerintah. Dilarang mengunjungi tempat keramaian, dilarang berkumpul, dilarang bepergian jauh. Lalu kita masih melanggar hal tersebut dengan bahasa bahwa saya pasti akan dilindungi oleh Allah karena saya sudah sholat 5 waktu, saya setiap saat berdoa. Tidak begitu, karena ada pepatah mengatakan usaha dan doa. Meskipun kita telah berdoa tetapi tidak disertai dengan usaha kita, maka doa kita tidak akan pernah berhasil. Mengutip dalam bahasa Mamuju, nah mau pupuskan dinta mas sambayang, mau pak doang ngapa dipakai, kuna udah tobang gitu berusaha, udah tobang gitu na berhasil. Jadi dah tak berbali-bali, perang mau tahu apa yang kita kena rugi. Yang artinya doa-doa apapun yang kita pakai, kalau kita tidak pernah berusaha,
maka kita tidak akan pernah berhasil. Jadi menjadi harapan kita semua di tengah keadaan dunia saat ini yang sakit, harapan kita bersama adalah semoga pandemi coronavirus ini cepat berlalu dan dunia sembuh dari sakitnya. Bukan lagi saatnya bagi kita untuk melakukan perselisihan, bukan lagi waktunya untuk saling salah menyalahkan, tetapi sudah waktunya untuk kita bersama-sama, bersatu, bangkit, dan saling memberikan semangat. Baik antara yang sehat dengan yang sakit, antara yang muda dengan yang tua, antara yang kaya dengan yang miskin. Jika hari ini kita tidak bisa memberikan yang kita miliki lebih kepada mereka yang membutuhkan, cukup kita memberikan support kepada mereka, cukup kita memberikan semangat. Jika kita tidak memberikan semangat, cukup kita senyum, salam jika bertemu dengan mereka. Maka insya Allah kita juga akan bisa menjadi bagian dari negara-negara yang tentram, aman, dan damai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sependek sepengetahuan saya, bermanfaat bagi kita semua. Apatah lagi terutama diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.